Mari kita berdoa, rekan-rekan. Kami bersyukur Tuhan pada malam ini. Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk belajar bersama. Kami memohon kiranya Allah Roh Kudus yang akan memimpin, yang akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga apa yang akan kami baca, kami renungkan, sungguh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami untuk mengasihi dan mencintai Engkau dengan segenap hati kami. Berkati hamba-Mu yang sangat sederhana, pakai seturut dengan kerelaan kehendak-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, rekan-rekan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Keluaran 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 saya akan bacakan kepada kita. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Satu lagi kita membaca di dalam Kolose pasal yang ketiga, saudara. Kolose pasal yang ketiga. Saya akan bacakan kepada kita ayat yang kelima, Kolose 3 ayat yang kelima. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, rekan-rekan dan saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah menemukan berhala dalam diri. Nah, saudara, saya mengajak kita untuk kemudian mencoba untuk menyamakan persepsi kita soal berhala itu sendiri. Apa itu berhala? Nah, saudara, konon katanya di India itu ada 300 berhala. Jadi setiap orang tampaknya memiliki berhalanya sendiri. Jadi di India ada 300 berhala. Suatu kali ada seorang yang kemudian datang ke Amerika, orang India, dia juga bingung ya. Bingung ternyata bahwa orang Amerika itu punya berhala. Berhalanya apa, saudara? Yang pertama adalah tempat makan, restoran, perut mereka jadi berhala. Lalu katanya televisi itu ada di setiap sudut rumah. Jadi di ruang tamu misalnya, maka televisi itu mengambil tempat yang sangat strategis. Di kamar juga televisi itu mendapatkan tempat yang sangat strategis. Di dapur, televisi itu juga mendapatkan tempat yang sangat strategis. Artinya apa? Di Amerika itu di setiap sudut rumah mereka itu katanya ada televisi yang menguasai. Saudara. Lalu kemudian yang ketiga itu bahwa berhala itu juga media sosial. Apa yang ingin disampaikan di bagian ini sebetulnya, saudara? Bahwa
Meskipun di India itu dikatakan ada 300 berhala, dan di Amerika itu ada restoran, ada televisi, ada media sosial, tetapi sebetulnya kalau kemudian kita berpikir secara serius bahwa berhala itu sebetulnya ini bicara tentang nilai, prioritas, gairah, pencarian kita yang melebihi pencarian kita akan Allah. Itulah sebetulnya berhala. Ada orang yang kemudian berkata bahwa berhala itu juga adalah mengambil sesuatu dan menjadikannya lebih penting melebihi Allah. Jadi kita bisa definisikan masing-masing, saudara, bahwa berhala itu pada akhirnya tidak lagi berbentuk patung. Di rumah kita, saya percaya tidak ada patung sudah. Tidak ada yang kita keramatkan dia, benda-benda tertentu. Tetapi sekarang berhala itu dikatakan dari sesuatu yang kita jadikan dia lebih penting daripada melebihi Allah. Seorang lain berkata bahwa berhala itu adalah selama Anda menginginkan apa saja, terutama lebih daripada Anda menginginkan Allah, maka itu adalah berhala. Ya, selama Anda menginginkan apa saja, terutama lebih daripada Anda menginginkan Allah, maka itu adalah berhala. Saudara, dari pergumulan tadi, dari awal dikatakan bahwa India itu punya 300 berhala, di Amerika itu ada televisi, ada media sosial, ada restoran. Saya teringat kemudian dengan kalimat John Calvin, dia katakan bahwa hati sebetulnya adalah pabrik daripada berhala. Berhala menghasilkan berhala. Di dalam hati manusia itu, saudara, dia menciptakan, mencetak yang namanya berhala. Oleh karena apa, saudara? Hati manusia itu sudah rentan. Hati kita itu sudah rentan dan mudah apa saja bisa masuk. Ya. Dan intinya, saudara, bahwa hati manusia itu selalu mencari sesuatu yang bukan Allah. Lalu kemudian disandingkan dia bersama dengan Allah. Ya, selalu mencari sesuatu yang lain yang berdampingan dengan Allah. Oleh karena apa? Karena kita itu sudah dibentuk bahwa yang terlihat itu yang lebih baik. Jadi di dalam Israel, misalnya perjalanan iman orang Israel, ketika kemudian Musa itu terlalu lama di atas gunung untuk berjumpa dengan Allah, maka orang-orang Israel itu mau menciptakan Allah bagi dirinya sendiri. Yaitu apa? Dengan lembu emas itu, saudara. Kenapa mereka melakukannya? Karena memang lebih jelas. Tampaknya akan bisa mengarahkan mereka. Tampaknya akan bisa menolong mereka untuk menempuh perjalanan ke depan yang ditentukan oleh Allah kepada mereka. Mereka berpikir bahwa ke depan itu kan kita tidak tahu nih. Orang Israel itu tidak tahu mau kemana. Kecuali Musa yang akan menjelaskan, mengejawantahkan kepada mereka akan maksud dan tujuan Allah. Kemana mereka. Sehingga kemudian di depan itu tampaknya buta. Maka dibutuhkan sosok yang terlihat, yang barangkali bisa dikontrol, yang barangkali bisa dikendalikan, yang barangkali bisa dipecut dia, supaya dia memberikan perhatian kepada bangsa Israel. Hati kita, saudara, selalu menginginkan sesuatu yang memang berdampingan dengan Allah. Tetapi saudara, mari kita kemudian lihat bahwa ketika kita sampai pada titik yang seperti ini, bahwa ternyata berhala itu sangat berbahaya. Saudara, kenapa kemudian berhala itu sangat berbahaya? Kalau kita memperhatikan konteks daripada Keluaran pasal yang ke-20 ini, saudara, maka ini merupakan bagian penting. Oleh karena apa? Di pasal yang ke-19 itu bicara tentang bagaimana Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai kepada Musa. Dan itu bermaksud untuk apa, saudara? Bahwa untuk menegaskan kepada Musa dan seluruh bangsa Israel bahwa Allah itu hadir.
Allah itu akan memproteksi mereka. Allah itu akan membela mereka. Allah itu akan membentengi mereka dengan kasih setia. Allah itu akan menjamin kehidupan mereka. Tetapi kemudian masuk di dalam pasal yang ke-20, maka perintah itu diberikan, saudara. Dikatakan di sana bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Akulah Tuhan Allahmu. Dan ditegaskan di sana, saudara, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Allah ingin menunjukkan dan menegaskan siapa dia bagi orang Israel. Bahwa dia adalah Allah yang hidup. Dia membawa orang Israel itu keluar dari tanah perbudakan. Aktif dia. Dia ada. Meskipun dia tidak terlihat. Maka kemudian dia katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, kalau kemudian kita coba belajar tradisi kuno itu, bahwa ternyata di tepi sungai Yordan ataupun di tepi sungai Teberau itu, ketika kemudian orang Israel itu keluar dari Laut Teberau, yang kemudian mereka masuk pada tanah kering, maka di sana dipenuhi berhala-berhala yang menawan hati orang Israel itu. Maka kemudian Allah harus memberikan perhatian kepada mereka. Oleh karena apa? Itu semua palsu. Itu tidak akan mendatangkan sukacita kepada orang Israel. Itu tidak akan menjamin mereka. Semua itu adalah kepalsuan. Maka hati-hati. Maka sikap Allah, saudara, di dalam menyikapi berhala di dalam kehidupan orang Israel itu serius. Oleh karena apa? Ketika seseorang kemudian membangun berhala di dalam dirinya, ketika kemudian seseorang kita itu, saudara, tidak lagi menginginkan Allah dan menginginkan yang lain, maka itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak mampu memproteksi, memelihara, memberikan jalan keluar, menyembuhkan, memulihkan keadaan kita. Ada sosok yang lain. Kita tepikan Allah, kita geser dia. Oleh karena apa? Kita anggap dia sesuatu pribadi atau sosok yang lemah. Nah, saudara, Allah bukan Allah yang lemah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sejati, yang hidup, yang punya telinga untuk mendengar, yang punya mulut untuk berbicara, yang punya tangan untuk menugaskan dan memegang, dan yang punya hati untuk ditaruh kepada setiap kita. Maka sikapnya jelas, saudara. Oleh karena itu akan menyinggung dirinya Allah. Maka ketika kita membaca misalnya di dalam kisah Gideon, di sana dikatakan bahwa Allah memerintahkan untuk dihancurkan tuh berhala-berhalanya. Bahkan saudara, berhala yang dibangun oleh nenek moyang daripada Gideon itu tidak untuk dipatahkan kaki dan tangannya, saudara. Berhala itu tidak dipatahkan kaki dan tangannya. Supaya apa? Supaya dia lebih pendek. Berhala, saudara, bagi Allah bukan untuk dikendalikan. Sekali lagi ya, berhala di dalam hidup kita, di hadapan Allah, bukan untuk dikendalikan. Tetapi untuk apa? Untuk dihancurkan. Jadi mesti kita deal dengan hal ini, saudara ya. Bahwa sikap Allah ketika ada berhala di dalam hidup kita, dia tidak bersikap untuk memberikan kita instruksi, memberikan kita nasihat, bahwa hai anakku, aroma, potong kaki berhala itu, potong tangannya itu, supaya dia lebih pendek dan mudah kamu kendalikan. Hai anakku, Dewi, atau siapa, potong berhala itu, kakinya, tangannya, supaya lebih mudah untuk dikendalikan. Tidak. Tetapi sekali lagi, perintahnya itu sama. Dari dulu sekarang sampai selamanya. Hancurkan itu berhala di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, kenapa kemudian berhala itu sangat berbahaya? Di dalam ayat yang kita baca tadi, bahwa di sana ada frasa, saudara, penyembahan berhala. Keserakahan misalnya, keserakahan itu disamakan dengan penyembahan berhala. Tetapi poin kita bukan itu, saudara. Tetapi tentang penyembahan berhala itu. Dan itu dikatakan semuanya itu mendatangkan murka daripada Allah. Maka itu sebabnya Allah sangat serius dengan berhala itu di dalam kehidupan kita. Kenapa kemudian Allah itu murka?
Saudara, sekali lagi ketika kita bicara tentang Allah, maka itu bukan Allah yang kita bisa bayangkan dia. Dia itu Allah yang benar, dan benarnya Allah itu bukan kebenaran yang kita pikirkan. Yang kita bisa bayangkan jauh lebih besar, jauh lebih tinggi lagi kebenaran benarnya Allah. Kesucian Allah, kekudusan Allah, kemuliaan Allah, kecemburuan Allah itu bukan seperti yang kita bayangkan, saudara. Jauh lebih suci, jauh lebih mulia, dan jauh lebih cemburu. Ya, saudara, kalau kita misalnya ya, cemburu, kita coba definisikan cemburu itu. Kita cemburu kepada orang-orang tertentu, misalnya ya, kita punya pacar. Lalu kemudian pasangan kita itu ternyata lebih banyak bergaul dengan pihak lain, dan kita kemudian ditinggalkan, saudara. Maka kecemburuan kita itu muncul. Dan kecemburuan kita itu muncul oleh kenapa, saudara? Di dalam kelemahan dan kerapuan hidup kita. Ketidaksanggupan kita menerima kenyataan bahwa pasangan hidup kita itu lebih tertarik hatinya kepada orang lain. Itu rasa cemburu kita itu muncul. Tetapi kecemburuan Allah yang dimaksudkan dalam bagian ini bukan karena ia tidak mampu menanggapinya. Kecemburuan Allah itu bukan karena ia tidak percaya diri, saudara. Tapi kecemburuan Allah itu adalah kecemburuan yang suci, yang kudus, yang menginginkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mungkin kita kemudian bertanya, saudara, kalau kemudian Allah itu cemburu, apakah Allah itu insecure, saudara? Terganggu dengan pihak lain. Kenapa kemudian dia terganggu ketika aku memelihara berhala di dalam hidup saya? Kenapa dia terganggu ketika hatiku tidak lagi kepadanya? Terlalu rapuh hati Allah. Kita berpikir begitu. Saudara, tetapi mari kita perhatikan sekali lagi. Allah, kecemburuan Allah, dia itu Allah yang sejati. Ia mau menjaga kita dari kepalsuan. Sebab adalah malapetaka bila kita salah dalam penyembahan, saudara. Itu yang tidak diinginkan oleh Allah. Dia menjaga kita dari kepalsuan. Jangan sampai kita salah di dalam hidup ini. Jangan sampai kita berpegang, pada minggu yang lalu saya katakan barangkali, kita itu berpegang kepada dahan, bertengger kepada dahan yang mau rapuh sebetulnya. Allah mau menghindarkan kita dari situ. Dan dia yang menunjukkan di dalam dia, saudara, dia puas, kita puas. Di dalam Kristus, di dalam Allah itu kita puas. Kita puas. Dan kita menemukan kesejatian di sana. Kita akan menemukan kebahagiaan. Kita akan menemukan kelegaan. Kita akan menemukan damai sejahtera. Kita akan menemukan kekuatan. Melebihi dari apapun. Ia mau, saudara, kita itu tidak terjebak ketika kita salah di dalam penyembahan kita. Berikutnya, saudara, sekali lagi Allah tidak mau kita dirampok oleh perampok. Kalau kita ingat di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10, dikatakan bahwa iblis itu datang, pendusta itu datang, ya, hanya untuk membunuh dan membinasakan. Kita kosong dibuatnya, saudara. Berhala itu membuat jiwa kita itu kosong. Tetapi Allah itu membuat jiwa kita itu penuh. Dan dia mau kita full di dalamnya. Ada sukacita, ada ketentraman, dan hal mulia lainnya di dalam Allah. Maka ia menginginkan. Bukan karena ia tidak nyaman, saudara. Bukan karena ia insecure dengan keadaan itu. Tidak. Sama sekali tidak. Karena dia adalah Allah yang berdaulat, yang berkuasa, yang menciptakan kita, dan segala yang ada di dalam dunia ini adalah miliknya. Dia tidak terganggu dengan itu. Tapi ia mau menjaga kita. Saudara, Allah begitu serius di dalam melakukan pelarangan terhadap berhala di dalam hidup kita. Kenapa, saudara? Sekali lagi, mari kita ubah persepsi kita atau perspektif kita bahwa larangan Allah bukan untuk menyulitkan kita. Spirit semangat daripada larangan Allah ini adalah berdasarkan kepada kasih-Nya kepada kita. Ia mau kita itu menikmati damai sejahtera. Allah mau kita itu menikmati sukacita.
Allah mau kita itu menikmati kesejatian di dalam hidup ini. Berdasarkan daripada kasih. Saudara, saya pikir kita ingat ya kisah seorang anak muda yang kaya yang dibincangkan di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-19, 20, 21 sampai seterusnya. Di sana dikatakan ada seorang anak muda yang kaya dan dia datang kepada Allah, kepada Yesus itu, bagaimana ini supaya aku bisa mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Maka di sana dikatakan ayat yang ke-21 bahwa Yesus itu menaruh kasih kepadanya. Dan setelah Yesus menaruh kasih kepada anak muda ini, saudara, dia katakan tinggal satu lagi yang kurang darimu. Apa kata Yesus? Jualah seluruh hartamu. Apakah Yesus bermaksud supaya anak muda ini menjual seluruh hartanya lalu kemudian diserahkan kembali kepada Yesus dan kemudian Yesus menggunakannya untuk membangun bait Allah? Tidak, saudara. Perhatikan poin kalimat itu. Yesus menaruh kasih kepada anak muda ini. Supaya anak muda ini mengalami kehidupan yang full, yang penuh, yang puas, dan tidak palsu. Mengikut Yesus dan tidak terjebak di dalam berhala-berhala. Saudara, maka ketika kita kemudian memikirkan tentang berhala ini, maka sangat sederhana sekali. Hati kita ini berada di mana? Saudara, hati saudara pada hari ini di mana? Gelisahkah kita tidak membuka WA dibandingkan dengan gelisahkah kita, tampaknya kita belum mendengar firman hari ini. Gelisahkah kita, waduh saya hari ini belum buka Instagram. Atau gelisahkah kita, waduh saya belum berdoa pada hari ini. Gelisahkah kita, ini berapa sudah follower saya? Berapa sudah subscriber saya misalnya? Berapa sudah yang sudah menonton misalnya video atau segala macamnya? Saudara, mari. Hati kita itu berada di mana? Maka itu sebetulnya berhala. Poin saya adalah di luar Allah. Hati kita itu di mana di luar Allah? Di uangkah? Di pacar kita kah? Di pekerjaan kita kah? Saudara, pekerjaan-pekerjaan bahkan hal-hal yang baik itu sangat mungkin menjadi berhala di dalam hidup kita, melebihi kasih kita kepada Allah. Maka sekali lagi saudara, bagaimana kemudian kita bisa menemukan berhala di dalam diri kita? Berhala itu akan muncul saudara, dengan sendirian dia akan terbongkar dengan sendirinya. Ketika apa? Ketika kita semakin menegaskan kepada hati kita untuk mencintai dan mengasihi Allah. Berhala itu akan keluar dia ketika sekali lagi saudara, ketika kita semakin mencintai, mengasihi Allah, melihat Allah, mengikut Allah dengan segenap hati kita, dengan kekuatan kita, dengan sepenuh yang kita miliki, dia akan terbongkar. Saudara, sebetulnya adalah hal yang kemudian menyedihkan bagi Allah ketika Allah itu sudah memberikan segalanya bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia memberikan Kristus Yesus bagi kita. Rasul Paulus juga mengakui saudara bahwa oleh karena cintanya kepada kita, anak tunggalnya yang ia cintai itu diberikan bagi kita. Mati, bangkit, dan menjamin kehidupan kita. Apalagi yang kurang di dalam diri Allah. Sehingga kita harus mencari orang lain, saudara. Mencari pihak lain. Mencari something,
mencari sesuatu di luar Allah. Apalagi, saudara, Allah menggenapkan seluruh cinta kasihnya itu. Sukacita kita itu. Damai sejahtera kita itu. Kelegaan kita itu. Kepuasan kita itu. Allah sudah lengkapkan semua. Allah sudah genapi semua itu. Di dalam dirinya Yesus Kristus. Saudara, menginginkan apa lagi kalau Allah sudah berikan semuanya bagi kita? Saudara, kiranya kerenungan pada malam hari ini memberkati dan menguatkan setiap kita, dan kita mampu untuk bisa menemukan berhala yang sedang menguasai hati dan pikiran kita. Sekali lagi, saudara, bagaimana kemudian kita menemukan berhala dalam diri kita itu? Semakin kita mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita, dengan segala sesuatu yang kita miliki, kita berikan kepada Allah sebagai wujud cinta kita, maka berhala itu kemudian dia akan muncul, keluar, dan menunjukkan siapa dia. Tapi sekali lagi, saudara, masakan kita mencari di luar daripada Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita? Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi, bahwa hati kami memang kami akui jujur di hadapan-Mu lebih condong kepada yang lain. Tetapi kami bersyukur pada malam hari ini kami diingatkan kembali bahwa hanya Engkau saja satu-satunya di dalam hidup ini yang terutama. Dan kami memohon kiranya Allah Roh Kudus membakar hati kami untuk mencintai, untuk mengasihi, untuk melihat Engkau, untuk mengikuti Engkau dengan segenap hati kami, tidak yang dengan yang lain. Tuhan, jangan biarkan kami membiarkan diri ini digenggam, dikuasai oleh segala kepalsuan yang ada di dalam dunia ini. Kami hanya memohon belas kasih dari cinta-Mu untuk setiap kami mengasihi dan mencintai Engkau. Biarlah kami menggunakan waktu masa muda ini dengan hanya mengikuti Engkau, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.